Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 3 Politeknik Imigrasi. Nama Reno Putra Ramdo, NRT 2018-1556.1.01, Prodi Hukum Keimigrasian. Di sini saya ingin menjelaskan tentang penerapan teknologi informasi dalam sistem keimigrasian di Indonesia. Baiklah, di sini ada pendahuluan. Fungsi keimigrasian yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Pasal 1 Angka 3 meliputi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan. Semua itu dilakukan dalam sistem yang terintegritas. Pada tahun 2007, oleh Menteri Hukum dan HAM, telah dikembangkan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian atau SIMKIM yang memiliki sasaran untuk mengoptimalisasi kinerja keimigrasian. Berikutnya ada pembahasan, yaitu ada pengertian SIMKIM. SIMKIM adalah Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian. SIMKIM sendiri adalah suatu sistem yang menghubungkan semua fungsi keimigrasian di Indonesia maupun di luar negeri. Melalui SIMKIM, pelaksanaan fungsi keimigrasian menjadi lebih efektif, efisien, dan profesional. Hal ini terjadi dikarenakan sistem ini mampu mengintegrasikan seluruh fungsi keimigrasian. SIMKIM sudah ada sejak tahun 2007 yang dimulai dengan SIMKIM versi 1 atau juga biasa disebut SIMKIM 1. Penggunaan SIMKIM terhubung langsung dengan Pusat Data Keimigrasian Indonesia yang terintegrasi dan dapat diakses secara real time oleh para petugas imigrasi bandara, kantor imigrasi, hingga perwakilan RI. Maka dari itu, Kemenkumham melalui Dirjenim melakukan suatu hal perubahan terhadap sistem keimigrasian yang akan membantu dalam pelayanan dan pengawasan orang asing di luar negeri. Kemudian, penerapan SIMKIM. Implementasi SIMKIM terhadap fungsi keimigrasian antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada penerbitan paspor. Registrasi pada aplikasi antrian paspor online yang merupakan salah satu aplikasi dari Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian atau SIMKIM. Antrian paspor online ini menjadi salah satu penerapan teknologi informasi pada Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian. Dengan ini, membantu kantor imigrasi dan pemohon sendiri tidak perlu mengantri lama secara langsung di kantor imigrasi yang dituju. Yang kedua ada sistem kepegawaian. Sistem kepegawaian juga menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian atau SIMKIM mulai dari urusan keuangan, kepegawaian sampai urusan umum. Misalnya seperti sistem kepegawaian, sistem surat masuk dan keluar, sistem akuntansi berbasis aktual, rencana kerja anggaran kementerian atau lembaga, serta sistem aplikasi satuan kerja yang terdiri dari SPM, SPP, Silabi, OM, SPAN, e-money, GVP, penilaian kerja pegawai, dan lain-lain. A. Sistem kepegawaian. Sistem ini mewadahi aktivitas para pegawai mulai dari absen, jurnal harian. Yang B. Sistem surat masuk keluar. Sistem surat masuk keluar ini digunakan pada bagian urusan umum, di mana surat masuk keluar ini berfungsi untuk menampung maupun mengirim surat baik internal kantor imigrasi, antar bagian, dan juga eksternal, baik antar instansi di bawah Kemenkumham. Yang C. Sistem akuntansi berbasis aktual. Sistem ini memiliki fungsi sebagai penyusun laporan keuangan dan rekonsiliasi keuangan dengan pengelola wilayah maupun pusat. Yang D. Rencana kerja anggaran kementerian atau lembaga. Aplikasi ini berfungsi sebagai penyusun atau untuk merencanakan anggaran untuk tahun kedepannya atau merevisi anggaran pada tahun yang sedang berjalan. E. Sistem aplikasi Satker. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 67 Ayat 1, pengawasan keimigrasian terhadap warga negara Indonesia dilaksanakan pada saat permohonan dokumen perjalanan, keluar atau masuk, atau berada di luar
wilayah Indonesia dilakukan dengan pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi. Kemudian ada penyusunan daftar nama warga Indonesia yang dikenai pencegahan keluar wilayah Indonesia. Berikutnya, pemantauan terhadap setiap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan masuk atau keluar wilayah Indonesia dan yang berada di luar wilayah Indonesia. Kemudian ada pengambilan foto dan sidik jari. Pengawasan keimigrasian melalui SIMKIM dapat mencegah penyalahgunaan dokumen perjalanan, diantaranya A. Pemalsuan dokumen perjalanan. Sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 126 huruf E, memalsukan dokumen perjalanan Republik Indonesia dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Pada e-paspor terdapat chip berisikan biodata lengkap pemegang paspor tersebut, berisi biodata dan rekam biometrik. Kemudian yang B, penyalahgunaan pas lintas batas. Pada daerah perbatasan, banyak sekali terjadi pelanggaran. Namun, dengan adanya sistem informasi manajemen keimigrasian atau SIMKIM, dapat memudahkan petugas untuk mengidentifikasi para pelintas batas yang biasa melewati pos lintas batas negara atau PLBN. Dampak penerapan SIMKIM. Dengan adanya penerapan teknologi informasi dalam bidang keimigrasian yaitu SIMKIM, tentunya akan berdampak bagi para pemohon maupun para petugas imigrasi. Terdapat beberapa dampak positif dan negatif dengan adanya sistem informasi keimigrasian, yaitu dampak positif. 1. Data pemegang paspor lebih aman. Pada sistem informasi manajemen keimigrasian, semua data akan terintegritas langsung ke Subdirektorat Sistem Informasi dan Manajemen Keimigrasian yang dipastikan aman. Hal lainnya, petugas dengan mudah bisa mengawasi pemegang dokumen perjalanan negara Indonesia, baik paspor maupun visa. Kemudian yang kedua, meningkatkan pelayanan. Adanya antrian paspor online menjadikan antrian menjadi lebih mudah dan teratur, mulai dari jadwal datang ke kantor imigrasi sampai pada pengembalian paspor dapat dilakukan dengan sistem informasi manajemen keimigrasian atau SIMKIM. Yang ketiga, meningkatkan kinerja pegawai. Terdapat beberapa aplikasi yang digunakan pegawai dalam melakukan pekerjaannya, seperti SIMPEK, yang mendorong para pegawai untuk memberikan layanan terbaik untuk masyarakat baik WNI maupun WNA. Pegawai pun menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Kemudian ada dampak negatif. Yang pertama ada server error. Server yang error dapat mengganggu pelayanan keimigrasian seperti pada kantor imigrasi. Saat pelayanan berlangsung, lalu mengalami error pada sistemnya mengakibatkan pegawai tidak dapat melakukan entry data paspor dan tidak dapat melakukan rekam biometrik maupun sistem jumlah pelayanan yang dilakukan. Yang kedua, aplikasi yang lemah. Dari banyaknya aplikasi terintegritas dengan SIMKIM, terdapat beberapa aplikasi yang banyak memiliki keluhan. Salah satunya adalah antrian paspor online yang memiliki banyak keluhan oleh para pemohon paspor dikarenakan server yang sering kali down. Rekomendasi, SIMKIM memiliki dampak positif, namun juga masih mengalami kekurangan atau dampak negatif. Dampak positif dari SIMKIM adalah dapat menjaga data pemegang paspor lebih baik, dapat meningkatkan pelayanan dan kinerja dari pegawai. Namun, SIMKIM juga masih memiliki berbagai kekurangan, yaitu sering kali terjadi server error atau server down ketika digunakan oleh para pemohon. Penulis merekomendasikan agar SIMKIM terus ditingkatkan dari segi kegunaan dan kualitasnya. Perkembangan teknologi yang begitu cepat, baiknya dapat diimbangi agar terciptanya pelayanan yang cepat dan tepat sehingga dapat memberikan kepuasan terhadap para pemohon. Selain itu, dengan meningkatkan SIMKIM, maka akan terciptanya pelayanan yang profesional dan transparan sehingga dapat meningkatkan kinerja. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang apa yang telah saya buat di buku chapter saya yang berjudul Penerapan Teknologi Informasi dalam Sistem Keimigrasian di Indonesia. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.